Ya, kali ini Joe Richard sudah ada di satu tempat di daerah Depok ya, Om. Tanah Baru Beji. Dari cerita bule Depok sampai cerita alay, semua ada di Pop Depok. Ada juga si bule Depok, Indonesia asli, gayanya Belanda banget namanya. Bakas Isak Jakob Jonathan Joseph Lorenz Leander Lund Samuel Sudira Tolense Zadok, alles gut meneer. Daerah Tanah Baru Beji ada tempat nongkrong seru banget 24 jam, dan sekali ini lagi ngobrol sama owner langsung. Ada Om Agus. Om Agus ini memang pebisnis kuliner. Jadi awalnya itu karena emang istri hobi masak. Awalnya emang ya. Kemudian setelah coba bisnis-bisnis yang lain yang rasanya ribet, akhirnya bisnis kuliner pilihan yang Paling tepat. Paling tepat. Sebelumnya bisnisnya apa? Saya main di radio 30 tahun. Main di radio, kerja di radio ya. Kerja di radio. Main-main di kantor nih ntar ya. Kemudian di kontainer sekitar 6 tahun. Kontainer. Storage, depo kontainer. Kemudian saya punya IO 9 tahun. Semuanya ribet. Itu bisnis berat-berat banget tuh. Berat. Terus sekarang loncat ke sini, apakah ini tidak ribet atau gimana? Sesuai dengan umur kali ya. Oke. Karena sesuai umur, bolehlah, udah saatnya untuk milih yang tidak ribet. Sesuai dengan umur. Padahal bisnis yang satu ini, bisnis kuliner ini adalah bisnis yang masuk ke segala umur. Ya. Resikonya merasa ini lebih simpel. Lebih simpel, resiko lebih kecil, modal juga tidak sebesar yang lain lah. Modal, tapi ini udah berjalan berapa tahun? Kami di sini sudah 1 tahun, sebelumnya tempat lain sekitar 2 tahun. Oke, ceritain Om, bagaimana terciptanya tempat ini, kenapa akhirnya memutuskan ini, tadi udah sedikit di-spill, terus sama menu ini kan nggak gampang nih. Yuk coba dari Om. Bisnis warung kopi kan ketat lah, kuliner juga ketat, apalagi di daerah Depok sini hampir setiap saat ada lagi yang baru. Nah, sebelum membuka ini, saya berpikir kita mesti beda nih. Karena apa? Kalau minuman sama kopi segala macam relatif sama. Namanya kopi ya di mana-mana kopi. Sehingga saya lebih memilih untuk kita jangan bawa menu makanan dan minuman mesti baik ya, tapi diferensiasinya kita ada di tempat. Feeling di tempat. Ya. Nah, saya melihat yang memakai konsep beach pantai begini untuk sebuah warung kopi belum ada. Belum ada, ya. Sehingga kami memilih untuk berkonsep seperti di pantai. Oke. Terus jadi dia ambillah konsep dengan nama Warung Kopi Sanur. Warung Kopi Sanur. Bali, siapa sih yang nggak suka ke Bali ya? Kan semua orang dreamnya kan ke Bali. Dreamnya ke Bali ya. Duduk di sini udah berasa ada di Bali. Tinggal kalau misalnya kurang-kurang lemparin air putih gitu. Jadi kayak di pantai. Terus Om, ini ada berapa menu di sini sekarang? Jadi menunya itu jadi gini. Di awal menu kami sama seperti menu warkop lain. Yang kayak warkop pada umumnya. Ada Indomie, kopi. Gitu. Namun dalam konteks persaingan saya berpikir kita mesti beda nih. Iya. Makanya kami keluarin seperti mie nyemek, seperti es kopi gula aren. Oh, tren tuh. Ya, ada Max Platter, ada Union Ring. Itu konteksnya adalah supaya tamu kami ini tidak hanya market dari warung kopi yang biasa. Betul. Jadi keluar dari sehingga mudah-mudahan orang yang suka ke kafe bisa ketarik nih karena ada menu-menu yang ada di kafe. Betul. Jadi kalau ke kafe tuh biasanya kan anak-anak kuliahan, orang-orang nongkrong tuh pacaran-pacaran. Nah, sekarang kalau misalnya ada onion ring, cireng, ibu-ibu ngegibah pun bisa tuh perlu. Jadi masuk lagi tuh pasar itu ya. Gibahnya topiknya lebih panjang. Benar. Nah, ini kebetulan lokasinya ada di depan klinik utama rawat inapnya Erenza. Jadi lokasinya tuh gampang banget dicari ya, Om. Nah, terus sejauh ini selama udah berjalan kendala-kendala apa yang didapat? Sejatinya kendala itu tidak prinsip ya. Kami hanya melihat bahwa lebih ke makin hari persaingan makin ketat. Hanya itu aja sih. Oh, justru dari kalau dari sininya sih internalnya sih aman lah ya. Aman-aman aja. Nah, jadi usaha-usahanya tadi ya, nambahin menu, terus kemudian layanan juga. Ini begini.
nggak ada cerita buat kami kalau ada pelanggan yang kecewa. Iya. Ya nasib aja lah, gitu kita omel-omelin aja lah. Iya, iya, iya. Terus kita juga coba hubungi kontak mereka untuk supaya ke depan. Jadi gini, kalau ada yang komplain, bukannya kita nggak senang, malah kita senang, kita nanya. Iya, apa nih? Masalah gua apa nih? Oh, masalah lu ini. Nah, itu malah bagus. Oke. Sehingga kita tahu. Jadi kita bisa ningkatin gitu ya. Dari pertama kali datang tadi kita tanya, "Ini bukannya berapa lama nih, Om? Dari jam berapa sampai jam berapa?" Jawabannya tadi cuma satu, apa yang keren? Kami nggak ada pintu. Nggak ada pintunya, berarti 24 jam orang bisa nyelonong masuk ya. Masuk. Makanan tetap akan selalu fresh ada di sini. Nah, aku lihat di depan ada sedikit apa sih kayak bar Gini, di awal dapur kami di sini. dapur di sini. Tapi sejalan dengan perkembangan usaha, makin lama makin nggak muat. Oke. Akhirnya untuk bikin minuman kami bikin di depan. Jadi depan tuh khusus buat pesen Ya. minuman, buat produksi minuman ya. Sama buat biasanya pertama kali orang habis parkir nggak masuk, Oh, langsung pesan. foto. Oh iya bener. Karena catchy banget ya. Ya. Oke, nah sekarang menu andalan di sini yang paling bikin orang yang lagi mager di rumah tiba-tiba mau bangun untuk meluncur ke sini apa? Nah, ini kocaknya di industri kuliner ya. Beberapa waktu yang lalu itu mie nyemek, Minyak tuh. best seller. Oke. Lama-lama turun lagi ke menu yang biasa, roti bakar, pisang Pindah. bakar, pindah bakar. Oke, standar Indonesia tuh ya. Indonesia. Terus nanti geser lagi, mie nyemek lagi, best seller. Dibikin juga minuman. Jadi nggak selalu harus menu ini. Stay di satu titik nggak gitu ya? Lama-lama kita bisa baca nih. Oke. Oh, ini pasti turun, ini naik gitu. Oke, nah makanya usahanya tuh tambahan Ya, menu betul. ya. Oke, sekarang aku mau ngecek, aku mau ngetes sedekat apa sih si bos nih dengan bisnisnya. Coba sebutin ada berapa minuman yang ada di sini, ayo. Minuman yang salah satu minuman olahan nih, ada banyak. Ayo. Sekitar seluruhnya tuh sekitar 40-an lah. 40 menu, jadi nggak usah ragu-ragu datang ke sini. Kalau kita mau mainin lidah kita nih, hari ini mau ngerasain yang rasanya kopi-kopi banget atau manis-manis banget, semuanya ada di sini. Kalau makanan, Makanan itu kurang lebih yang berat, yang masuk makanan berat apa aja nih? makanan berat itu tadi mie Mie nyemek itu masuk makanan berat. Masuk makanan berat. Nyemek ya, bukan nyemek. Nyemek ya, mie nyemek. Oke, terus? Mie nyemek, Indomie, pisang bakar, pisang goreng tuh dominan lah di sini. Dominan ya. Oke, itu makan pisang goreng masuk makanan ringan. Ringan. Oke, Om, 3 tahun berjalan, sempat menyerah apa kayaknya masalah-masalah kecil-kecil semua bisa teratasi? Berdasarkan pengalaman yang ada, saya selalu bikin replikan gini. Anggap aja kalau mau kita buka bisnis, setahun rugi deh. Kayak bakar duit Ya. lah ya itu ya. Keuntungan laba itu ada di tahun kedua. Gitu. Jadi kita prepare uangnya itu segitu buat Oke. setahun. Meskipun alhamdulillah kenyataannya tidak sampai segitu. Oke, Jadi ya. jangan mau mulai jadi gini, orang kadang-kadang cuma mikirin bukanya. Dia lupa mikirin running cost-nya tuh dia lupa. Buka sama pengen untung aja Iya, dari awal. iya. Siapa sih Susah yang itu. usaha nggak mau untung tuh pasti semua pengen Ya. untung. Tapi harus itu tadi siap-siap untuk gedebuk dulu depannya ya. Siap-siap untuk min berapa bulan lah kira-kira. Oke. Nah, kalau untuk masalah karyawan, ini kan karyawan kan banyak banget. Ada berapa banyak karyawan? Karyawan kita ada 6 sekarang. Ada 6 tapi sif-sifan. Sip-sipan, Nah, karena 24 jam. 24 jam. Selama ini sejauh ini ada kendala nggak kalau untuk masalah itu? Yang namanya orang kali ya. Ada aja sih, tapi turnover karyawan di sini relatif kecil lah, nggak sebanyak itu. Nggak terlalu berat mikirin Ya. itu ya. Jadi kalau lu keluar lah, pokoknya kalau mau kerja yang benar Kerja. gitu ya. Siap-siap begadang gitu ya. Ya. Oke, jadi setelah kita ngobrol, poin-poin yang kerennya di sini adalah orang datang ke sini karena mau lihat suasana yang beda, Ya. betul ya. Terus dengan menu yang nggak pernah berhenti untuk dikembangkan, ngikutin perkembangan zaman, yang jelas di atasnya kopi-kopi warkop-warkop biasanya gitu. Nah, kira-kira untuk plan kedepannya ada apa lagi Gini, nih? terus terang tiap hari saya masih mencari tempat baru karena untuk membuka yang kedua. Cuma kendalanya jadi begini, berdasarkan pengalaman kami, gini, kalau sore nih, kalau malam itu banyak calon tamu yang tidak jadi datang karena tempatnya penuh parkiran. Oh iya, jadi Sehingga- udah dari rumah udah datang-datang, Udah males duluan. penuh nih. Gue naruh motor ribet nih. Iya. Udah pergi lah dia. Iya, Sehingga
kesulitan saya itu adalah mencari kios atau tempat usaha yang relatif tempat parkirnya cukup. Oke, jadi pokoknya parkirannya itu Ya. parkiran tuh bisa jadi kendala ya untuk Sangat, sukses. Oh, oke, sangat. oke. Jadi sekarang tuh kalau di rata-rata pada saat yang sama tuh motor tuh jumlah motor sekitar 30 pada saat yang sama nih. Itu kalau udah ada yang datang lagi pasti nggak bakal mampir. Mental ya. Mental. Nggak ada rencana kerjasama sama klinik seberang buat alat parkiran. Ya. Oke, pokoknya Tips mungkin buat orang-orang yang mau buka usaha itu seperti apa? oke. Nah, sekarang tips nih. Kalau misalnya orang kalau ngelihat misalnya ada orang yang mau bikin usaha yang sama. Warung kopi nih. Kalau ngelihat Om dulu pernah bisnis di yang berat-berat aja ditinggalin. Tipsnya apa sih, Om? Yang umum adalah saat pertama kali membuka bisnis jangan cuma mikir modal investasi, tapi mesti mikirin modal kerjanya. Modal kerjanya. Minimal 1 tahun lah. Oke. Itu yang umum. Kalau yang kedua, kalau konteksnya kuliner, makanan dan minuman relatif sama. Oke. Maka carilah pembedanya apa. Oke. Bebas aja sih, boleh tempatnya, boleh, tapi cari pembeda. Karena Konsep ya. konsepnya masih beda. Oke. Dua itu yang menurut saya yang paling pokok tuh dua itu. Dua itu adalah hal paling pokok. Ada satu lagi pertanyaan yang paling penting. Om suka kuliner, suka makan, suka masak, apa gimana nih? Kok tiba-tiba bisnisnya jadi kuliner? Istri hobi masak, kedua simple. Istri hobi masak, kedua simple. Simple. Oke. Ya, jadi udah jelas ya. Nah, pasarnya di sini? Jadi begini, kalau pagi sampai sore itu biasanya anak SMA, anak muda lah. Anak-anak muda. Menjelang setelah maghrib itu dicampur tuh, yang dewasa mulai ada. Jadi semua umur masuk ya? Semua umur masuk. Ini kalau pagi-pagi gini tadi aku lihat ada ibu-ibu bawa anaknya sekolah mampir. Jadi masuk juga nih. Jadi tempat nongkrong bukan cuma buat ABG doang. Ya. Jadi berlaku untuk semuanya. Oke Om Agus, sukses buat bisnisnya. Terima kasih sudah mampir. Pasti kita akan bolak-balik nanti mampir ke sini ya. Ah. Buat yang mau nongkrong ke sini, mau ngegibah di sini, mau curhat-curhatan di sini, mau ngerasain kopi serunya di sini. Itu kopi yang ini nih apa namanya Om? Yang Es kopi susu gula aren. es kopi susu gula aren itu seru banget, harus dicobain, jadi datang ke sini juga. Terima kasih Om Agus. Sama-sama. Dan semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Mending jadi diri sendiri aja. Biarkan mereka menggonggong, kita tetap kudu happy.